Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Perlu kalian ketahui bahwa setiap ilmu pengetahuan itu memiliki objek kajiannya masing-masing ya, sebagai kajian ilmunya. Jika suatu ilmu tidak memiliki objek, maka perlu dipertanyakan keilmuannya, karena dengan adanya objek menyebabkan pengetahuan dalam ilmu tersebut itu dapat digunakan dan dibuktikan kebenarannya. Begitupun dengan sosiologi, ilmu ini memiliki objek kajiannya. Apa objek kajian sosiologi? Objek kajiannya yaitu manusia sebagai makhluk sosial atau manusia sebagai bagian dari masyarakat, yang dikaji tentang kehidupan masyarakatnya serta pola-pola dari hubungan sosial dalam masyarakat. Pola dari interaksi atau hubungan tersebut biasanya akan memunculkan yang dinamakan gejala sosial dan realitas sosialnya. Kita akan membahas dulu tentang apa sih gejala sosial itu. Sebenarnya secara tidak langsung, hampir setiap hari kalian semua melihat yang dinamakan gejala sosial. Di lingkungan kalian itu sangat banyak yang masuk ke dalam gejala sosial. Nah, gejala sosial merupakan segala peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Jadi gejala sosial ini terjadi di segala lini ya, bukan hanya di masyarakat zaman dulu atau zaman sekarang, tapi rata, semuanya ada gitu. Baik di pedesaan maupun di perkotaan, itu ada yang dinamakan dengan gejala sosial gitu ya. Yang kedua, gejala sosial itu sifatnya itu bisa negatif, bisa positif. Jadi segala bentuk peristiwa yang terjadi di masyarakat itu, baik itu negatif maupun positif, itu bisa masuk ke dalam gejala sosial. Bukan serta-merta yang negatif aja nih atau yang positif aja, seperti itu. Tidak. Jadi dia itu gejala sosial bisa bersifat negatif maupun positif. Coba kalian perhatikan, sebenarnya seperti apa sih hubungan ilmu sosiologi dengan gejala sosial? Seperti yang tadi sebelumnya Ibu jelaskan, bahwa objek studi ilmu sosiologi ini merupakan masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat ini terdiri dari individu serta kelompok-kelompok sosial. Nah, biasanya individu atau kelompok sosial ini melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Mereka melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial, di mana pada akhirnya akan menghasilkan peristiwa. Nah, peristiwa ini yang disebut sebagai gejala sosial. Jadi seperti apa hubungannya antara studi ilmu sosiologi dengan gejala sosial? Jadi gejala sosial merupakan bagian dari kajian ilmu sosiologi. Nah, studi sosiologi ini yang dikaji adalah gejala sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, jika dilihat dari bagian yang tadi tentang hubungan ilmu sosiologi dengan gejala sosial sendiri dapat dikenali dari beberapa yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan individu dan tindakan kolektif. Apa itu tindakan individu dan tindakan kolektif? Tindakan individu ini merupakan tindakan yang dilakukan seorang individu. Kalau kolektif ini secara bersama-sama atau serentak, seperti itu ya. Tindakan individu sendiri dapat menjadi penyebab gejala sosial apabila diikuti oleh orang lain. Nah, ketika diikuti oleh orang lain, ini pada akhirnya bisa berkembang menjadi gejala sosial ketika ini dilakukan oleh banyak masyarakat atau diikuti oleh masyarakat gitu ya. Tindakan kolektif sendiri merupakan tindakan yang dilakukan secara spontan, relatif tidak terorganisir, dan hampir tidak bisa diduga sebelumnya. Contohnya seperti gerakan-gerakan korban bencana alam, seperti itu ya.
Nah, gerakan-gerakan seperti ini atau gerakan yang dilakukan oleh banyak masyarakat atau banyak individu gitu ya, oleh banyak orang, pada akhirnya akan memunculkan kepedulian masyarakat, yang dimana kepedulian ini menimbulkan masyarakat banyak akhirnya melakukan, oh iya saya juga ingin melakukan gerakan ini, gerakan A, B, C dan lain sebagainya yang menyangkut ke dalam kepedulian masyarakat. Itu masuk ke dalam gejala sosial. Nah, yang berikutnya yaitu interaksi antar individu atau antar kelompok. Nah, gejala sosial ini juga timbul ketika ada interaksi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, seperti itu. Jadi interaksi-interaksi yang terjadi di dalam suatu masyarakat ini bisa memicu timbulnya gejala sosial gitu. Yang terakhir yaitu pengelompokan sosial. Nah, dalam pengelompokan sosial ini kembali kepada hakikat manusia. Manusia adalah makhluk sosial, di mana dia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, seperti itu ya. Nah, dari rasa saling membutuhkan ini, pada akhirnya masyarakat membentuk suatu kelompok-kelompok sosial. Nah, kelompok-kelompok sosial ini yang akhirnya menjadi suatu gejala sosial di dalam masyarakat, seperti mulai adanya komunitas-komunitas bersepeda, komunitas pecinta alam gitu. Kelompok sosial ini bisa timbul atau terbentuk bisa karena hobi atau kepemilikan barang yang sama atau tujuan yang sama dan lain sebagainya. Pada akhirnya menyebabkan adanya suatu gejala sosial di dalam masyarakat. Oke anak-anak, jadi itu tadi materi tentang gejala sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di grup. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.